Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Innkeepers yang dirilis pada tahun 2011. Di dalam film ini bercerita tentang dua karyawan yang sedang bekerja menjaga sebuah hotel. Konon katanya ada kisah tentang hantu pengantin wanita yang mendiami hotel tersebut. Karena hotel itu akan segera ditutup permanen, kedua karyawan itu pun memutuskan untuk mencari keberadaan hantu pengantin wanita tersebut. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka ini akan mendatangkan mimpi buruk bagi mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Claire. Claire adalah seorang mahasiswa yang bekerja sambilan sebagai karyawan di Yankee Pedlar Inn. Yankee Pedlar Inn adalah sebuah hotel mewah yang seminggu lagi akan segera ditutup permanen. Di minggu-minggu terakhir sebelum penutupan, Claire ditugaskan untuk menjaga hotel tersebut bersama dengan rekannya yang bernama Luke. Mereka berdua ini akan menginap di hotel itu sambil bergantian shift. Claire ini memiliki penyakit asma yang parah sehingga ia pun terpaksa untuk berhenti kuliah. Sejak berhenti kuliah, Claire banyak menghabiskan waktu untuk bekerja menjaga hotel tersebut. Selain mereka berdua, di hotel itu juga masih ada tamunya, yaitu seorang ibu dan juga anaknya. Ketika sedang berjaga, mereka kedatangan tamu lain, yaitu seorang mantan artis bernama Lee. Claire sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Lee menginap di hotel tersebut. Sudah lama Claire ini sangat mengidolakan Lee dan dia sangat menyukai semua film yang dibintangi oleh Lee. Dirinya pun mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan idolanya ketika sedang mengantarkan handuk untuk Lee. Sedikit sejarah mengenai hotel ini. Dahulunya Hotel Yankee Pedlar Inn merupakan sebuah hotel mewah yang sangat terkenal. Namun hotel tersebut memiliki kisah kelam di masa lalu. Tepatnya berpuluh-puluh tahun yang lalu telah terjadi kasus bunuh diri dari seorang pengantin wanita bernama Madeleine O'Malley. Wanita yang malang itu melakukan bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di salah satu kamar hotel dikarenakan dia yang batal menikah. Sejak kematian Madeleine, hotel itu pun menjadi sepi pengunjung dan pada akhirnya hotel tersebut pun perlahan-lahan mulai mengalami kebangkrutan. Tapi sebelum hotel itu dihancurkan, Claire dan Luke memutuskan untuk mencari keberadaan hantu dari Madeleine. Mereka berdua ini sangat menyukai hal-hal yang berbau mistis. Saking sukanya, Luke ini sampai membuat website yang berisi tentang kisah mistis dari hantu Madeleine. Lalu malam pun tiba. Claire ini mendapatkan giliran untuk berjaga malam. Sebelum Luke pergi ke kamar, Claire meminta izin padanya untuk meminjam laptop milik Luke. Saat sedang membuka situs website milik Luke, Claire mendengar suara samar-samar yang berasal dari sebuah ruangan. Claire yang merasa penasaran langsung pergi untuk mengecek asal suara tersebut. Namun tiba-tiba saja, Luke datang yang membuat Claire menjadi kaget. I don't want to scare you, but I'm standing right behind you. Sorry. Keesokan harinya ketika sedang makan siang, Claire dan Luke membicarakan tentang hantu Madeleine yang masih berada di hotel itu. Lalu Luke pun memberitahu Claire bahwa dia pernah melihat hantu itu. Claire pun sedikit iri pada Luke karena dia sama sekali belum pernah bertemu dengan hantu Madeleine. Claire pun berencana untuk mencari keberadaan hantu Madeleine dan merekam semuanya. Di malam harinya ketika sedang membuang sampah, Claire melihat Lee yang sedang menatapnya dari kamar. Claire pun nampak senang dan melambaikan tangan pada Lee. Akan tetapi Lee malah mengacuhkannya. Dengan perasaan sedikit kesal, Claire pun kembali ke dalam hotel. Saat melewati garasi, Claire lagi-lagi mendengar suara gaduh dari pintu yang menuju ke ruang bawah tanah. Tapi setelah dibuka, ternyata itu hanyalah seekor burung. Di sini Claire merasa bingung bagaimana burung itu bisa masuk ke ruang bawah tanah. Untuk mencegah burung-burung lain masuk ke ruang bawah tanah, Claire pun mengunci pintu akses dari garasi ke ruang bawah tanah. Kemudian Claire pun mencoba untuk merekam kehadiran dari hantu Madeleine. Ia mulai berkeliling dengan membawa alat pelacak dan perekam suara milik Luke. Ketika sedang berkeliling, Claire mendengar suara piano yang berada di lobi hotel. Ketika dicek, Claire tidak menemukan siapapun di sana. Akan tetapi suara piano itu masih terdengar. Saat Claire berada lebih dekat dengan piano itu, tiba-tiba saja touch pianonya seperti ditekan oleh sosok yang tidak terlihat. Claire pun sangat ketakutan dan langsung pergi ke kamar Luke. Tapi karena si Luke ini sedang beristirahat, Claire pun menjadi tidak enak dan dia memutuskan untuk pergi dari kamar Luke. Lee mendengar jeritan Claire langsung keluar dari kamar dan mengajak Claire untuk masuk ke dalam kamarnya.
Di sana Lee menjelaskan bahwa dia datang ke kota itu sebagai seorang media. Maksudnya Lee di sini adalah dirinya yang akan menjadi penghubung dunia nyata dengan dunia gaib. Dengan bantuan bandul miliknya, Lee sering berinteraksi dengan makhluk halus. Setelah melihat Claire panik akibat gangguan hantu, Lee pun mencoba untuk membantu Claire. Dengan perantara Lee, Claire mencoba untuk berbicara dengan hantu Madeline. Akan tetapi hantu yang diajak berinteraksi bukanlah hantu Madeline, melainkan hantu lain yang mendiami hotel itu namun tidak pernah mengganggu. Lee menjelaskan bahwa ada sesuatu yang jahat berdiam diri di ruang bawah tanah, dan para hantu itu tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke ruang bawah tanah. Tapi saat akan menjelaskan lebih lanjut, koneksi antara Lee dan para hantu terputus begitu saja. Kemudian Claire pun bersiap-siap untuk tidur di salah satu kamar. Dalam tidurnya, Claire bermimpi buruk tentang hantu Madeline yang berada di sampingnya. Karena mimpi buruk itu, Claire menjadi panik dan langsung berlari ke lobi hotel tanpa mengenakan celana. Claire pun menjadi malu karena dirinya dilihat oleh tamu yang akan pergi. Di siang harinya, hotel itu kedatangan tamu, yaitu seorang pria tua. Pria itu ingin menyewa kamar honeymoon yang berada di lantai 3. Pria tua ini ingin mengenang masa lalunya ketika berbulan madu dengan istrinya di hotel tersebut. Kemudian Luke pun menjelaskan bahwa kamar hotel yang ada di lantai 3 sudah tidak digunakan lagi. Claire yang merasa kasihan langsung membujuk Luke agar membiarkan pria itu untuk menginap di kamar yang dia inginkan sebelum hotel itu ditutup secara permanen. Claire pun bergegas mengantarkan pria itu ke kamar 353 yang berada di lantai 3. Di malam harinya, Claire dan Luke minum-minum bersama sambil berbincang-bincang di lobi. Di sini kita bisa melihat bahwa Luke ini sangat menyukai Claire, namun Claire sama sekali tidak peka terhadap perasaan Luke. Kemudian Claire pun mengajak Luke untuk mencari hantu Madeline di ruang bawah tanah, tempat mayat Madeline ditemukan oleh staf hotel. Setelah berada di ruang bawah tanah, Claire dan Luke mendengar banyak suara-suara aneh. Sebenarnya, selain ingin membuktikan keberadaan hantu Madeline, Claire ini juga ingin membantu hantu Madeline agar bisa terbebas dari hotel tersebut. Meskipun telah dilarang oleh Lee untuk ke ruang bawah tanah, Claire ini sangat keras kepala dan malah masuk ke ruang bawah tanah. Akibatnya, arwah Madeline pun mulai mendatangi mereka. Luke pun sangat ketakutan ketika Claire mengatakan bahwa hantu Madeline berada di belakangnya. Ia pun langsung kabur ke lobi hotel. Dari belakang, Claire pun mengejar Luke. Kemudian Luke pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia itu adalah seorang penakut yang sangat-sangat takut dengan yang namanya hantu. Selama ini dia hanya sok berani karena dia ingin mencoba mencari perhatian dari Claire. Karena tidak tahan dengan suasana mencekam di hotel itu, Luke pun kabur dari hotel dan meninggalkan Claire sendirian. Claire pun menjadi bingung harus melakukan apa. Lalu ia pun pergi ke kamar Lee dan meminta pertolongan padanya. Setelah itu, Lee meminta Claire untuk mengantarnya ke ruang bawah tanah. Dengan bandulnya, Lee mulai berkomunikasi dengan arwah Madeline. Karena aura hantunya sangatlah kuat, membuat Lee menjadi kaget dan secara tidak sengaja menjatuhkan bandulnya. Ia meminta Claire untuk segera mengosongkan hotel itu, karena jika tidak dikosongkan, maka sesuatu yang buruk akan segera terjadi pada mereka. Claire pun ingat bahwa ada seorang pria tua yang menginap di kamar lantai 3. Ketika dicek, Claire menemukan pria itu telah tewas bunuh diri di bak mandi dan terdapat surat wasiat yang dia tuliskan untuk almarhum kekasihnya yang bernama Madeline. Claire pun menjadi kaget hingga asmanya hampir kambuh. Tapi untung saja dia membawa obatnya. Ketika akan mengecek lagi, di kamar itu hantu Madeline muncul secara tiba-tiba. Saat akan kabur, Claire bertemu dengan Luke. Luke merasa bersalah karena meninggalkan Claire sendirian. Oleh karena itu, ia pun kembali ke hotel untuk menjemput Claire. Claire menjelaskan bahwa pria tua yang menginap di hotel itu telah mati dan Lee meminta semua orang untuk pergi dari hotel tersebut. Karena tak kunjung turun, Luke pun pergi ke lantai 2 untuk memanggil Lee, sedangkan Claire akan menunggu di lobi. Setelah Luke pergi, Claire mendengar suara-suara dari ruang bawah tanah yang ia kira adalah suara dari Lee. Saat ingin turun ke ruang bawah tanah, Claire dikagetkan dengan kehadiran pria tua yang sudah mati di belakangnya. Claire pun terjatuh ke ruang bawah tanah yang mengakibatkan kepalanya terluka dan juga obat asmanya terjatuh. Claire menjadi sangat ketakutan dan bingung harus melakukan apa. Dari belakang, pria itu terus saja mengikutinya. Ia berniat kabur lewat pintu ruang bawah tanah yang menuju ke garasi, akan tetapi dia lupa bahwa pintu itu telah dia kunci. Akibatnya dia pun terjebak di sana dan hantu Madeline mulai mendekati Claire yang sedang panik dan ketakutan. Tiba-tiba saja layar pun berubah menjadi hitam. Keesokan harinya, Claire ditemukan meninggal di ruang bawah tanah akibat serangan asmanya.
Karena kemunculan hantu Madeline, Claire menjadi panik dan tidak bisa mengatur nafasnya yang mengakibatkan serangan asmanya kembali kambuh. Sialnya, obat asma Claire terjatuh di dekat tangga ruang bawah tanah yang mengakibatkan dirinya pun meninggal di tempat. Ambulans pun segera membawa mayat Claire dan mayat pria tua itu ke rumah sakit. Sedangkan Luke diinterogasi oleh polisi mengenai kematian Claire. Sebelum ditemukan meninggal, Luke mendengar suara teriakan Claire dari ruang bawah tanah. Luke ingin menyelamatkan Claire, akan tetapi pintu garasi itu terkunci sehingga dia tidak bisa menyelamatkan Claire. Kematian Claire membuat Luke menjadi sangat bersedih. Lalu polisi meminta Luke untuk memanggil Lee yang masih berada di kamarnya. Kemudian Luke marah pada Lee karena dia pasti sudah tahu bahwa hantu Madeline mengincar nyawa dari Claire. Lee pun menjelaskan bahwa nyawa Claire sudah tidak bisa diselamatkan karena dia sudah berani mengusir hantu Madeline. Kemudian Luke dan Lee pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Scene akhir memperlihatkan kamar Claire yang kosong di mana penampakan Claire muncul dan langsung menutup pintu dengan sangat keras. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.